Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Eji Bayu. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang kisah KKN di Kabupaten Purworejo. Mereka semua mengalami teror yang mengerikan. Bagaimana kisah selengkapnya? Jangan kemana-mana, tetap di Mata Goib. Jin. Suara gemuruh ban mobil menyusuri jalanan berbatu yang berliku-liku membawa rombongan mahasiswa ke desa yang hampir terlupakan. Desa Waringin Jati. Udara sore yang dingin mulai menyelimuti suasana, memberi kesan angker pada desa yang tersembunyi di tengah hutan. Di daerah Purworejo, 5 orang mahasiswa dari salah satu universitas ternama di Jawa Tengah, yaitu Andre, Rani, Mary, Budi, dan Fajar, sedang menjalani program kuliah kerja nyata KKN di desa tersebut. Kok sepi banget ya desanya? Gumam Rani sambil melirik keluar jendela mobil yang mereka tumpangi. Andre yang duduk di bel sebelahnya mengangguk. Mungkin karena kita datangnya sore, jadi orang-orang sudah di rumah. Mereka akhirnya tiba di balai desa, tempat Pak Kepala Desa yang sudah menunggu. Pak Kepala Desa, seorang pria tua dengan sorot mata yang tajam, namun menyimpan banyak misteri, menyambut mereka dengan senyum tipis. Selamat datang di Desa Waringin Jati. Desa ini akan menjadi rumah kalian selama sebulan ke depan, Ucapnya dengan nada yang sedikit dingin. Mary yang selalu optimis mencoba mencairkan suasana. Kami sangat berterima kasih Pak. Semoga kami bisa membantu meningkatkan kesejahteraan desa ini. Kepala desa mengangguk, namun tatapannya berubah sejenak ketika ia berkata, ada satu hal yang perlu kalian ingat. Jangan pernah keluar dari rumah malam-malam, apapun yang terjadi. Mereka semua terdiam, mencoba mencerna perkataan kepala desa yang terdengar aneh dan sedikit mengancam. Malam mulai merayap dengan cepat dan keheningan di desa semakin terasa mencekam. Rumah yang mereka tempati sebuah bangunan kayu tua yang agak berjauhan dari rumah warga lainnya. Terasa dingin dan lembab. Angin malam berhembus kencang membuat dedaunan pohon-pohon bergesekan, menimbulkan suara germisik yang tak nyaman. Sekitar pukul 11 malam, ketika semua sudah terlelap, suara langkah kaki terdengar di luar rumah. Budi yang kebetulan belum tidur segera mengintip dari balik jendela. Ia melihat sosok tinggi kurus dengan kepala yang tampak kosong. Tidak ada mata, hidung, ataupun mulut. Budi bergidik dan segera membangunkan teman-temannya. Namun, ketika semua menoleh ke jendela, sosok itu sudah tidak ada. Sudah kubilang tadi, jangan keluar malam-malam. Suara kepala desa terngiang kembali dalam benak mereka, seolah memperingatkan sesuatu yang tidak seharusnya mereka abaikan. Hari demi hari berlalu, namun suasana mencekam semakin terasa. Mary sering mendengar suara tangisan perempuan di luar rumah pada tengah malam. Namun, ketika dicari asal suaranya, tidak ada siapa-siapa. Andre yang bertugas mengajar di sekolah dasar
mendapati murid-muridnya bercerita tentang makhluk tanpa wajah yang sering terlihat di pinggir hutan. Andre mencoba untuk tidak panik, tapi rasa takut mulai menjalari dirinya. Jangan terlalu dipikirkan, itu hanya imajinasi kalian. Ucapnya lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada murid-muridnya. Malam harinya, ketika semua sudah tidur lelap, Rani terbangun karena merasakan sesuatu yang aneh di dalam kamar. Ketika ia membuka mata, sosok bayangan tanpa wajah berdiri di ujung ranjangnya, memandangnya dengan kepala yang kosong. Rani berteriak sekencang mungkin, membangunkan semua orang. Andre, Fajar, dan Budi segera masuk ke kamar Rani. Namun, sosok itu sudah menghilang. Rani gemetar ketakutan, wajahnya pucat. Dia ada di sini, di kamarku. Ucapnya dengan suara terputus-putus. Sejak malam itu, teror semakin menjadi-jadi. Hantu tanpa wajah itu tidak hanya muncul di malam hari, tapi juga mulai mengganggu mereka di siang hari. Pintu rumah sering terbuka sendiri, peralatan makan bergerak tanpa disentuh, dan suara langkah kaki selalu terdengar mengelilingi rumah. Mary, yang paling religius di antara mereka berlima, mulai sering membaca doa dan melafalkan ayat-ayat suci. Namun, gangguan itu tidak kunjung berhenti. Malahan, setiap kali ia berdoa, suara erangan dan tangisan semakin terdengar keras. Kepala desa yang menyadari hal ini mencoba mengunjungi mereka. Kalian harus segera pergi dari tempat ini. Tempat ini bukan untuk kalian. Mereka tidak suka kehadiran orang asing. Namun, mereka tidak punya pilihan. Program KKN masih berlangsung 2 minggu lagi. Dan mereka harus menyelesaikan tugasnya. Merasa semakin terdesak, Andre, Fajar, dan Budi memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang desa tersebut. Mereka menemui Pak Lurah, seorang sesepuh desa yang sudah sangat tua dan mengetahui sejarah desa tersebut. Pak Lurah menceritakan sebuah legenda lama tentang desa Waringin Jati, sebuah kisah yang membuat bulu kuduk mereka meremang. Dulu ada seorang gadis yang sangat cantik di desa ini. Dia dijodohkan dengan pria yang tidak dia cintai. Pada malam pernikahannya, gadis itu dibunuh dan wajahnya dihancurkan oleh calon suaminya yang cemburu. Sejak saat itu, ia tidak pernah tenang dan menghantui desa ini. Kalian tidak seharusnya datang ke sini. Rohnya masih marah dan dia akan mengejar siapa saja yang berani menginjakkan kaki di desa ini. Malam terakhir mereka di desa itu adalah malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat semua sedang bersiap tidur, suara pintu diketuk dengan keras. Pintu itu terbuka dengan sendirinya dan di ambang pintu berdiri sosok hantu tanpa wajah yang kini tampak semakin jelas dan menyeramkan. Tidak ada suara keluar dari mulut yang kosong itu, namun rasa dingin dan takut menyelimuti seluruh ruangan. Ini sudah cukup, kita harus pergi sekarang juga. Teriak Andre dengan panik. Namun, saat mereka hendak keluar, seluruh pintu dan jendela tiba-tiba tertutup dengan sendirinya, mengurung mereka berlima di dalam rumah. Hantu tanpa wajah itu mendekat. Langkahnya berat dan menyeramkan. Ketika ia mencapai tengah ruangan, tiba-tiba suara tangisan keras terdengar
dari arah hutan. Sosok itu berhenti dan sejenak berbalik, seolah mendengarkan. Lalu dalam sekejap mata, hantu itu menghilang begitu saja, meninggalkan mereka yang ketakutan setengah mati. Pagi harinya, ketika matahari mulai terbit, mereka tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dengan cepat, mereka membereskan barang-barang dan bergegas meninggalkan desa tersebut. Pak Kepala Desa hanya berdiri di ambang pintu balai desa, menatap mereka pergi dengan tatapan yang sulit diartikan. Pulangan mereka ke kota disambut dengan kegembiraan dan kelegaan. Namun, perasaan tidak nyaman masih menyelimuti mereka, terutama Rani yang mengalami gangguan tidur dan mimpi buruk secara berkelanjutan. Ketenangan yang mereka harapkan tidak kunjung datang. Selama beberapa hari, mereka berusaha untuk beradaptasi kembali dengan kehidupan sehari-hari sambil menenangkan diri. Rani mulai menghindar dari keramaian, seringkali bersembunyi di kamar dan mengunci pintu. Ia merasa ada sesuatu yang terus mengikuti dirinya, dan setiap kali ia mencoba tidur, bayangan hantu tanpa wajah itu kembali menghampirinya. Teman-temannya mencoba untuk menghiburnya, tetapi mereka juga merasakan ketegangan yang sama. Ketika mereka mulai berusaha untuk melupakan pengalaman mengerikan di desa tersebut, kejanggalan mulai terjadi di sekitar mereka. Budi yang baru saja pulang dari kuliah menemukan pintu apartemennya terbuka. Di dalam, barang-barangnya seperti digerakkan tanpa alasan yang jelas. Fajar yang juga merasakan hal yang sama, ia mendapati cermin di kamarnya pecah secara tiba-tiba tanpa adanya kerusakan fisik yang terlihat. Andre yang mencoba mencari penjelasan rasional untuk semua kejadian tersebut memutuskan untuk mengunjungi seorang ahli spiritual. Setelah menjelaskan pengalaman mereka, akhirnya ahli spiritual tersebut mengatakan bahwa mereka mungkin telah membawa sesuatu dari desa yang mengganggu kehidupan. Andre dan yang lainnya kembali ke desa Waringin Jati untuk mencari solusi. Mereka menemui Pak Lurah dan Kepala Desa sekali lagi, berharap dapat menemukan jawaban. Pak Lurah memberi mereka sebuah petunjuk yang lebih jelas tentang hantu tanpa wajah. Hantu itu tidak hanya menghantui desa ini. Jelas Pak Lurah. Dia mengikuti siapa saja yang mengganggu ketenangannya. Hanya ada satu cara untuk menghentikannya: mengembalikan sesuatu yang telah diambil dari tempatnya. Mereka mulai mencari-cari informasi dari warga desa yang masih tinggal di sana. Mereka mendapatkan cerita tambahan dari seorang nenek tua yang mengatakan bahwa hantu tersebut sangat marah dan tidak akan tenang sampai sesuatu yang hilang dari tempatnya dikembalikan. Setelah melakukan pencarian, mereka menemukan sebuah batu nisan lama di sebuah area terpencil di dekat hutan. Nisan tersebut tampaknya sudah sangat usang dan tidak terawat. Nenek itu juga menyebutkan bahwa nisan itu milik gadis yang dibunuh tersebut. Dengan petunjuk ini, mereka memutuskan untuk melakukan ritual pembersihan di
lokasi nisan tersebut. Mereka membawa berbagai perlengkapan yang disarankan oleh ahli spiritual yang mereka temui sebelumnya. Ritual itu dimulai pada malam hari saat bulan purnama dengan harapan dapat mengusir hantu yang mengganggu mereka. Ketika ritual dilakukan, suasana menjadi sangat menegangkan. Suara tangisan dari hutan semakin keras dan angin malam berhembus kencang. Semua peserta ritual merasa tertekan dan beberapa dari mereka mulai merasakan kehadiran sosok tanpa wajah di sekitar mereka. Tiba-tiba, bayangan tanpa wajah itu muncul di hadapan mereka lebih jelas dan mengerikan daripada sebelumnya. Suasana menjadi sangat mencekam. Mary yang membaca doa dengan penuh keyakinan merasakan dorongan kuat untuk menyelesaikan ritual tersebut. Saat ritual mendekati akhir, hantu tanpa wajah itu mulai mendekat dengan niat yang tampaknya semakin agresif. Semua orang merasa ketakutan, tetapi mereka tetap fokus pada ritual. Rani yang sudah sangat lelah tiba-tiba merasakan kekuatan misterius yang membantunya melawan ketakutan. Hantu itu tampak semakin marah. Ia mulai berteriak dengan suara yang menggema di seluruh hutan. Mary yang merasa berada di titik puncak ritual akhirnya menyelesaikan doa terakhirnya dengan penuh semangat. Secara perlahan, suara teriakan hantu itu menghilang dan suasana di sekitar mereka menjadi lebih tenang. Mary dan yang lainnya merasa ada perubahan positif, meskipun mereka tidak bisa sepenuhnya yakin. Mereka merasa bahwa hantu tersebut akhirnya bisa tenang. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke kota dengan rasa lega. Kejadian-kejadian aneh yang mereka alami mulai mereda dan hidup mereka kembali normal. Rani merasa lebih tenang dan gangguan tidur serta mimpi buruknya mulai berkurang. Mereka semua berusaha untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih berhati-hati. Pengalaman mereka selama KKN di Desa Waringin Jati akan selalu menjadi bagian dari memori mereka sebagai pengingat akan kekuatan dan misteri dunia yang tidak bisa dijelaskan sepenuhnya. Beberapa tahun kemudian, saat mereka berkumpul kembali, cerita tentang Desa Waringin Jati masih sering dibicarakan. Mereka sepakat bahwa pengalaman tersebut telah mengubah pandangan mereka tentang kehidupan dan dunia gaib. Setiap kali mereka mendengar suara hutan atau melihat sosok misterius, kenangan tentang hantu tanpa wajah dan desa tersebut selalu terlintas dalam ingatan mereka. KKN di Desa Waringin Jati bukan hanya sebuah tugas akademis, tetapi juga menjadi perjalanan spiritual yang mendalam, mengajarkan mereka tentang ketaguhan, keberanian, dan arti sebenarnya dari ketenangan jiwa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita seram lainnya. Rasakan ketakutan yang mencekam karena sesuatu yang mengerikan sedang menunggumu di balik sudut gelap. Hanya di Mata Gaib.
dari bayangmu dalam gelap gulita. Di sudut dunia yang tak terlihat, mata goib menuntutku melawan rasa takut. Mata goib